Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pendidikan sebagai dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Rosni Pujiati MPD, Program Manajemen Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Wiralodra Indramayu. Untuk itu, selamat menyaksikan. Perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan. Sebagai latar belakangnya adalah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralisasi diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta didik. Bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka saya merumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa yang dimaksud perencanaan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud desentralisasi pendidikan. Yang ketiga adalah bagaimana perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, yaitu mendeskripsikan pengertian dari perencanaan pendidikan. Dan yang kedua adalah mendeskripsikan pengertian dari desentralisasi pendidikan. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan. Nah, kemudian kita membahas tentang pengertian dari perencanaan pendidikan. Ini menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Majid tahun 2005. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan ahli yang kedua yaitu Pembriarto tahun 1988. Perencanaan pendidikan adalah, dalam arti yang seluas-luasnya, adalah penggunaan analisa yang bersifat rasional dan sistematik terhadap proses pengembangan pendidikan. Yang ketiga yaitu Yusuf Enoch tahun 1992. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional. Nah, jadi dapat disimpulkan perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang konsisten atau taat asas dalam proses pengembangan pendidikan. Sekarang hakikat dari desentralisasi pendidikan. Desentralisasi itu berasal dari bahasa Latin. De itu artinya lepas dan sentralisasi itu artinya pusat. Sehingga dapat diartikan desentralisasi adalah lepas dari pusat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengemukakan bahwa sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Itulah desentralisasi pendidikan menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia. Maka desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada, serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Nah, sekarang untuk apa sih adanya desentralisasi itu? Tujuan dari desentralisasi adalah yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi manajemen. Yang ketiga yaitu distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan. Yang keempat adalah meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan. Yang kelima adalah kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi. Kemudian
pendidikan berbasis kebutuhan pasar. Dan selanjutnya adalah menetralisasi pusat-pusat kekuasaan. Dan yang terakhir dari tujuan desentralisasi ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kemudian jenis desentralisasi pendidikan. Yang pertama yaitu desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan yang kedua adalah desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Kemudian, bagaimana sih perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan itu? Tujuan dari desentralisasi pendidikan adalah pada pemerataan mutu pendidikan yang meningkat. Nah, keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di Indonesia ini disebabkan oleh sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam iklim birokratik dan sentralistik. Karena sistem birokrasi selalu menempatkan kekuasaan sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realita pendidikan ini berada pada tempat yang dikendalikan oleh sistem birokratik tersebut. Bila dikaitkan dengan keadaan situasi di sekolahan saya sendiri, sistem dan birokrasi dan sentralistik itu masih terasa. Nah, contohnya terutama masalah pembiayaan atau dana, misalkan dana BOS itu masih ada karena kita terpaku oleh juknis yang dari pusat, sehingga di lapangan karena dari pusat itu peraturannya harus yang diberi honor untuk GTT itu adalah yang mempunyai NUPTK, sedangkan di lapangan masih banyak ada guru yang belum memiliki NUPTK. Nah, itu menjadi masalah, sehingga desentralisasi itu mungkin perlu diterapkan, sehingga walaupun guru itu tidak memiliki NUPTK bisa mendapatkan honor yang selayaknya. Bagaimana sih untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan itu? Untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan, sekolah-sekolah harus terbebas dari iklim birokratik dan sentralistik, sehingga kepala sekolah dan guru-guru yang dapat berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari mengenai peningkatan mutu pendidikan, sehingga mereka bisa bebas mengambil keputusan, tidak terkekang oleh sentralistik dan birokrasi. Untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan ini, yaitu harus ditunjang oleh 4 faktor, yaitu yang pertama menerapkan deregulasi. Apa itu deregulasi? Deregulasi adalah pemangkasan jalur birokrasi yang terlalu ketat dan panjang, sehingga dapat memperlancar proses layanan pendidikan dengan adanya deregulasi, sehingga proses layanan pendidikan bisa lebih cepat. Yang kedua yaitu menerapkan semi-otonom. Nah, semi-otonom yaitu menerapkan desentralisasi secara bertahap dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu melaksanakan kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif di sekolah. Yang keempat adalah menerapkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan. Karena desentralisasi pendidikan itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Di antaranya kelebihannya yaitu peningkatan mutu. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, sekolah bisa lebih leluasa dalam mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya. Yang kedua yaitu dengan adanya desentralisasi pendidikan, efisiensi keuangan dan efisiensi administratif. Nah, yang keempat adalah perluasan dan pemerataan terutama pada daerah-daerah pelosok. Nah, untuk kelemahannya, desentralisasi ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama kurang siapnya sumber daya di daerah terpencil, ya, terutama daerah-daerah pelosok. Yang kedua yaitu tidak meratanya pendapatan asli daerah. Yang ketiga yaitu bertambah kompleksnya struktur organisasi pemerintahan
sehingga mempersulit koordinasi. Yang keempat, yaitu mendorong munculnya sentimen kedaerahan. Yang kelima, pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lama karena melalui perundingan yang rumit. Dan yang terakhir itu penyelenggaraan desentralisasi ini memerlukan biaya yang lebih banyak dan sulit dilaksanakan secara sederhana dan seragam. Nah, kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu desentralisasi pendidikan pada hakikatnya berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Yang kedua, apabila sekolah dapat dikelola dengan optimal oleh personalia yang profesional, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih dekat dan tahu tentang kebutuhan dan potensi sekolah. Maka mutu pendidikan akan lebih maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan pendidikan yang baik akan menghasilkan Indonesia yang baru. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Melalui pendidikan yang demokratis, akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Masyarakat yang demokratis akan mampu menciptakan masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang mana sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Demikian presentasi saya tentang perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.